Di bulan suci Ramadan kita diberikan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan menahan hawa nafsu. Pendidikan tangan untuk tidak mengambil hak orang. Pendidikan lisan untuk tidak menggunjing, menggibah orang lain. Pendidikan hawa nafsu untuk tak terjerumus dalam hawa nafsu. Artinya apa? Di bulan Ramadan yang kita makan seharusnya yang halal, bukan yang haram. Tangan kita mengambil yang halal, bukan yang haram. Kembali kepada hadis Nabi. Karena kata Nabi, di akhir zaman banyak orang yang mengambil hak orang. Dan yang dia ambil dalam bentuk kezoliman. Bahkan Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, 3 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka neraka. Salah satu di antaranya adalah orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di sore hari ini Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan keberkahan-Nya kepada kita semua. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah, dan insyaAllah kita yang hadir istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sore hari ini izinkan kami mengangkat satu tema yang tema ini sebenarnya tak asing di telinga kita. Dari perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, baina yadayis sa'ah yadhharur riba. Apa kata Nabi? Menjelang hari kiamat itu, kata Nabi, terkhusus di akhir zaman itu, maka akan muncul perkara-perkara yang perkara ini, kata Nabi, begitu merajalela. Maka Nabi sebut apa itu ar-riba. Apa itu ar-riba? Sesuatu yang diharamkan oleh agama dari berbentuk tambahan yang ada. Bahasa riba ini oleh sekelompok umat muslim hari ini sudah menjadi bahasan atau pembahasan yang memang harus dibahas. Karena memang melihat kebiasaan daripada orang-orang atau orang-orang yang muslim hari ini tidak mau lagi memperhatikan persoalan riba. Sampai Nabi berkata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Sampai Nabi berkata, mereka tidak lagi menghiraukan apa yang mereka ambil, apa yang mereka makan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan. Apakah yang mereka ambil, apakah mereka dapat ini dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, kata Nabi, mereka tak fikirkan. Yang penting bagi mereka kami memiliki pendapatan, yang penting bagi mereka kami memiliki, ada yang bisa kami miliki, mau dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, kata Nabi, mereka tidak lagi perhatian terhadap hal demikian. Ulama mengatakan orang yang tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman dari apa yang dia ambil, dari apa yang dia makan, kata para ulama, ini ciri manusia-manusia munafik dan yang tidak beriman.
Sekalipun mereka mengaku sebagai seorang muslim. Karena identitas seorang muslim atau keidentikan seorang muslim itu adalah memperhatikan persoalan halal dan haram. Ditambah lagi kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba, kata Nabi. Dan riba yang kalian makan itu yang terus bertambah itu akan menjadi sesuatu yang ketika masuk dalam perut kalian menjadi fi butunihim nara. Orang yang memakan riba ini kata Allah di dalam perutnya itu ada api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada tradisi menjelang lebaran. Yang tradisi menjelang lebaran ini terindikasi dengan tradisi transaksi-transaksi ribawi. Sebutlah di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, ada komoditi-komoditi riba. Disebutkan az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, asy-syairu bis-syair. Kemudian kata Nabi, singkat cerita, ada komoditi ribawi setidaknya 6 komoditi ribawi dalam hadis Nabi. 1 emas, yang kedua perak, emas, perak, yang ketiga gandum, yang keempat syair. Syair ini sebangsa dengan gandum. Yang kelima kurma. Yang keenam disebut dengan garam. 6 komoditi ribawi ini itu harus menjadi pusat perhatian umat muslim. Karena saking banyaknya transaksi-transaksi ribawi untuk mendapatkan keuntungan, maka salah satu di antara tradisi itu yang pernah terjadi mendekat lebaran itu yang disebut dengan tukar menukar uang. Nah, ini kita luruskan yang bengkok. Jangan yang salah kita ikuti. Yang harus kita ikuti yang benar. Tradisi tukar menukar uang bisa terindikasi riba. Kapan? Kita bahas dulu satu-satu. Sekarang kita bahas dulu poin pertama. Apa hukumnya atau tukar menukar uang menjelang lebaran dengan niat sedekah? Majelis Ulama Indonesia menyatakan hukum tukar menukar uang menjelang lebaran dengan niat sedekah, maka hukumnya mubah, boleh. Bahkan kata para ulama bisa sampai pada sesuatu yang disunnahkan. Ingat, ini baru pada hukum tukar menukar dengan niat sedekahnya. Belum masuk inti poinnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana model transaksi tukar menukarnya? Kita bahas. Yang pertama, Islam membenarkan transaksi tukar menukar kata para ulama jika mereka menukar uang dengan uang tanpa ada pengurangan sedikit pun. Maka hukum transaksi seperti ini kata para ulama dari sekian banyak mazhab dibenarkan. Kembali kepada poin tadi. Tukar menukar uang dengan uang tidak boleh berkurang sedikit pun nilainya. Kalau sama 1 juta dengan 1 juta maka dibenarkan di dalam Islam. Sah. Transaksinya sah. Tapi uang ini kan tak masuk dalam komoditi yang disampaikan oleh Nabi. Dikiaskan oleh para ulama pada dinar dan dirham. Loh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, karena ketika itu dinar dan dirham menjadi alat transaksi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang dinar dan dirham itu pada sebagian tempat dijadikan transaksi, alat tukar menukar, dan sekarang juga ada dijadikan alat perhiasan. Berarti Ustaz, kalau seandainya dikaitkan dengan dinar dan dirham sebagai mata uang, maka kiasannya ke situ. Ya, maka emas dengan emas harus sama. Misalkan emasnya 3 gram ditukar dengan emas 3 gram. Tapi Pak Ustaz, karatnya berbeda. Yang satu 24 karat, yang satu 22 karat, tak masalah. Yang penting gramnya sama. Yang dibenarkan di dalam Islam itu timbangannya sama. Mau 3 gram, mau 2 gram, yang penting sama, boleh.
Tapi berarti kalau karatnya Pak Ustaz tidak persoalan. Kalau berlebih Pak Ustaz bagaimana? Lebihnya cuma 1 gram. Mungkin tak sampai 1 gram. Atau sedikit tambahannya. Kata para ulama, sepakat ulama mengatakan haram. Lah, kalau begitu Pak Ustaz, transaksi tukar menukar uang ini, kalau ditukarkan 1 juta, ditukarkan dengan uang pecahan yang kecil, kemudian dapatlah kita uang senilai 985.000 atau 990.000, hilang 10.000, maka hukumnya haram. Transaksi ini dikatakan oleh para ulama hukumnya haram. Pertanyaannya adalah, sering tak Bapak Ibu temukan transaksi seperti ini menjelang Ramadan? Sering apa tak sering? Kalau ini sering kita jumpakan dan kita yang masuk dalam bagian itu dulu nggak tahu, sekarang sudah tahu, maka dari sekarang tinggalkan. Sampaikan kepada mereka persoalan yang benar. Lah terus sekarang bagaimana cara tukar menukar yang benar? Datang ke bank. Yang pertama, modelnya datang ke bank. Tukarlah di situ. 1 juta kita tukar dengan uang kecilnya, 1 juta kita dapat. Ada model yang lain Pak Ustaz? Ada. Boleh Bapak Ibu mencari orang, minta tolong sama orang kalau tidak mau ngantri di bank. Fulan ibn Fulan, tolong saya. Pergilah Fulan ke bank, tolong tukarkan uang. Saya ada uang 2 juta, minta tolong ditukarkan uang kecil. Niat saya untuk berbagi kelak di bulan ketika lebaran. Pergilah si Fulan ibn Fulan ini. Tidak ada akad di awal, cuma tolong menolong. Disampaikan, selesai pulang, si Fulan ibn Fulan pulang bawa uang kecil tadi. Ini tuan, ini Pak, sudah saya tukarkan. Kemudian Bapak Ibu memberi dia fee atas jasa bantuan yang dia lakukan. Maka ini dibenarkan di dalam Islam, tidak dipersoalkan. Kata para ulama, cara seperti ini lebih baik daripada menukar uang tapi kemudian uang itu tidak sama nilainya daripada yang kita tukarkan. Tapi Pak Ustaz, ada sebagian ulama yang bilang kalau dipandang itu komoditi haram, tapi kalau dipandang jasa atau pakai akad ijarah tak jadi haram Pak Ustaz, karena ada unsur jasanya di situ. Pertanyaannya adalah, kapan Anda bangun akad jasa di situ? Tidak ada. Sehingga kata para ulama, berhati-hatilah dari transaksi-transaksi ribawi yang tidak jelas seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau seandainya kita yakin, atau misalkan kita bilang begini, Dek, berapa jumlah uangmu? Dalam satu plastik ini 985.000 Pak Ustaz. Saya beli 1 juta. Bagaimana hukum membeli uang? Bolehkah hukum membeli uang? Tak boleh dalam Islam. Maka jual beli uang tak dibenarkan. Terkecuali uang tadi sudah menjadi barang-barang antik. Loh, bagaimana dengan kalau seandainya dengan uang dolar dan rupiah? Namanya syaraf. Kalau transaksinya tukar menukar uang dari dolar ke rupiah, mesti ada perbedaan, mesti juga terjadi perselisihan. Sehingga kata para ulama tidak dipersoalkan, tidak masalah. Kenapa kok tidak masalah? Karena berbeda mata uang. Satu mata uangnya dolar Amerika Serikat, yang satu lagi mata uangnya Arab Saudi rial. Kan berbeda, nilainya saja sudah berbeda. 1 dolar 15.000 rupiah Indonesia. 1 rial 4.000 Indonesia. 1 ringgit 4.000 Indonesia. Sudah terjadi perbedaan. Nilai sudah berbeda-beda. Maka kata para ulama, dalam transaksi seperti ini dibenarkan, tidak ada masalah. Terus yang diharamkan yang bagaimana? Dalam transaksi seperti ini, dalam mata uang ini ada yang diharamkan, yang berniat untuk melakukan spekulasi terhadap turun naiknya mata uang, kurs dolar tadi.
Kita ambil contoh. Sekarang rial sedang turun. Karena bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dibelilah rial tadi, yang tadinya lagi turun-turunnya rial, dibelinya banyak-banyak. Kemudian dijualkannya lah kepada orang dengan harga yang tinggi. Dia tujuannya sudah jelas. Memperjualbelikan mata uang dengan keuntungan, memang tujuannya spekulasi. Ini masalah ini. Yang seperti ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ada sengaja orang, nanti aku beli pokoknya. Berapa turunnya? Banyak, kita beli. Nanti baru kemudian kita kasih atau kita jual ke orang. Ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, transaksi seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ada unsur ribawinya. Nah, unsur-unsur riba seperti ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit dan banyak itu sama. Orang yang bermain riba dengan seperti ini, kata Allah, fa'zanu biharbim minallah, bersiaplah untuk aku perangi. Lu siapa Pak Ustaz yang diperangi? Mereka yang melakukan riba atau kami yang membeli? Atau kami yang menukar? Kalau kita sudah tahu, kemudian kita beli, kita tukar di situ, kita pun ikut berdosa. Kita pun ikut berdosa kalau kita sudah tahu. Tapi kalau kita tak tahu, hukumnya kita tidak tahu, kemudian kita beli, mereka yang melakukan yang berdosa. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Jadi kalau sekarang sudah tahu, tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan perkara transaksi-transaksi ribawi seperti ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terus bagaimana Pak Ustaz? Apakah kalau kami melakukan transaksi yang tadi, kami datang ke bank, tapi kemudian kami lakukan dan kemudian kami berikan kepada orang dalam bentuk sedekah, itu baru yang dibenarkan di dalam Islam. Sehingga perlu kita meluruskan sesuatu yang sudah pernah bengkok dan lama bengkoknya, kita luruskan sekarang. Itu yang pertama, transaksi ribawi yang sering terjadi. Yang kedua, ada transaksi jual beli yang mengandung unsur ribawi di dalam komoditi tersebut. Kita ambil contoh. Bapak Ibu barter dengan barang dengan barang. Kita ambillah itu contohkan beras dengan beras. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Beras dengan beras harus sama timbangannya sekalipun berbeda kualitasnya. Misal beras ini beras Bareh Solo 1 kilo 18.000. Bapak Ibu mau tukar dengan beras tetangga. Tetangga punya berasnya SPHP 1 kilo 13.000. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kalau 1 kilo dengan 1 kilo yang kualitasnya berbeda tapi timbangan sama, kira-kira dibenarkan tidak di dalam Islam? Dibenarkan tidak? Itu kan curang Pak Ustaz. Beras aku beras mahal, beras dia beras murah. Begitu tidak kira-kira? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada perbedaan dalam kualitas. Mau bagus dia, mau tak bagus dia, terserah. Tapi beras tak ada Pak Ustaz, dulu adanya cuma gandum atau syair yang sebangsa dengan gandum. Itu artinya bahan pokok, makanan pokok. Jadi dikiaskan oleh para ulama ke makanan pokok. Baik dia gandum, baik dia beras, itu sama. Berarti Pak Ustaz sekalipun berasnya itu SPHP, dibarter dengan berasnya Bareh Solo, sama-sama begitu, timbangannya harus sama. Iya, harus sama. Kalau lebih 1 biji Pak Ustaz bagaimana? Lebihnya cuma 1 biji, cuman riba. Haram. Jangan yang dimakan satu nih, jangan dimakan satu nih. Tapi kan itu 1 biji doang Ustaz. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, Allah tidak ada toleransi terhadap sedikit pun urusan. Meskipun cuma 1 biji nasi, 1 biji saja, beras itu masuk dalam perut kita, berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nar, kata Allah, neraka dalam perut dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di bulan suci Ramadan kita diberikan pendidikan.
Pendidikan apa? Pendidikan menahan hawa nafsu. Pendidikan tangan untuk tidak mengambil hak orang. Pendidikan lisan untuk tidak menggunjing, menggibah orang lain. Pendidikan hawa nafsu untuk tak terjerumus dalam hawa nafsu. Artinya apa? Di bulan Ramadan yang kita makan seharusnya yang halal, bukan yang haram. Tangan kita mengambil yang halal, bukan yang haram. Kembali kepada hadis Nabi. Karena kata Nabi, di akhir zaman banyak orang yang mengambil hak orang. Dan yang dia ambil dalam bentuk kezoliman. Bahkan Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, 3 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka neraka. Salah satu di antaranya adalah orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk tetap bisa menjadi seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa menjaga tangan kita, mata kita, mulut kita dari perkara yang haram. Kata Allah di dalam Al-Quran, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kalian haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Atau sebaliknya, jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di tengah-tengahnya syubhat. Kata para ulama, syubhat itu akan mengantarkan kepada yang haram. Faman waqa'a fi syubhat, kata Nabi, waqa'a fil haram. Yang terjerumus dalam syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.